Sangat adil nggak Islam? Sangat. Sehingga Bu Asma setelah dia dengarkan berita macam itu dari Rasulullah, dengan semerta-merta Allah Akbar, saking gembiranya dia tinggalkan Rasulullah tanpa syukron, tanpa assalamualaikum, langsung dia cigin lari. Cigin itu seorang Periaman, Bu. Iya, lari kencang istilahnya. Begitu senangnya dia, ingin cepat dia menyampaikan kepada ibu-ibu yang mengutusnya. Subhanallah. Subhanallah. Apa yang 3 tadi, Bu? Mohon diulangi kembali. Hah? Bukan dari yang pertama tadi, yang nomor 3. Taatilah suamimu. Yang kedua, kerjakan apa yang disenangi oleh hati suamimu, apa yang disukai oleh hati suamimu. Walaupun suami nggak nyuruh, tapi kita tahu suami senang kalau kita gini. Selama itu bukan dosa, kerjakan. Buat mata suami ini merasa teduh, merasa nyaman dia. Dan yang ketiga, ketika suami tidak ada, jagalah diri, jagalah kehormatan, kemaluan, jagalah harta suami, jagalah anak-anak suami, jagalah apapun yang dititipkan oleh suami. Jika itu engkau lakukan, kata Rasulullah, semua pahala suamimu di luar sana mengalir kepadamu. Dan tentu saja tidak semua dosa suami di luar sana juga mengalir pada kita, enggak. Hanya pahala mengalir kepadamu. Subhanallah. Maka wanita yang macam ini mendapatkan. Sudahlah itu, ternyata wanita memiliki keutamaan amalan yang laki-laki manapun di muka bumi ini tidak akan bisa menandinginya. Termasuk Nabi Muhammad tidak akan bisa menandinginya. Tahu nggak amalannya? Tahu nggak? Hah? Hamil, melahirkan dan menyusui. Rasul pun nggak bisa menandingi itu. Bagaimana kami laki-laki, Rasulullah laki-laki, bagaimana akan hamil? Dan ini adalah ibu-ibu saja yang diberi oleh Allah anugerah itu. Enak betul kalau begitu ya Pak Ustadz. Ya, ibu-ibu yang masih bisa produksi. Jadi rugi kalau punya anak 2 cukup. Dalam Islam itu dianjurkan kita untuk memperbanyak keturunan. Tapi jaga jarak, ini diperintahkan. Supaya apa? Setiap kehamilan, sampai melahirkan, sampai menyusui, sama pahalanya dengan seseorang yang pergi berangkat berjihad ke medan tempur demi meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ia meninggal, dia syahid. Subhanallah. Cuma ibu yang punya peluang untuk itu, Bu. Kami ini, ya Allah, miskin. Nahnu masakin ama antunnal aghnia. Dalam segi pahala, ibu-ibu sebenarnya punya peluang yang besar, lebih daripada kami-kami, Bu. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, saya baru bisa menyampaikan kabar gembiranya baru ya. Kan ada 2 tadi, kabar gembira dan kabar menyedihkan. Nah, kami baru bisa menyampaikan kabar gembira. Waktu kita mendekati waktu asar. Sebenarnya kalau ruangan ini punya waktu untuk tanya jawab, lagi mantap uraian ini dan lagi masak ya. Akan tetapi qadarullah, jadwal kita sampai di sini. Sedikitnya, adakah sesuatu yang mengganjal ingin ditanyakan? Silahkan. Ada pertanyaan? Bismillah. Baiklah ibu-ibu, arsyadani wa iyyakunnallah. Tolong ya ibu-ibu, sampaikan pada ibu-ibu yang lain yang tidak hadir bahwa isi kajian hari ini adalah begini. Saya yakin, Bu, kebanyakan kita sudah mendengarkan, tetapi belum seluruh kita mungkin telah mengamalkannya. Dan pintu untuk itu selalu terbuka dengan selebar-lebarnya buat ibu-ibu yang bisa masuk surga dari pintu mana saja. Dan ibu-ibu untuk bisa menjadi ahli surga tanpa hisab, tanpa azab, tanpa iqab, insyaallah juga terbuka peluangnya. Justru sebenarnya peluang untuk beramal soleh dan mendapat pahala sebanyak-banyaknya lebih banyak ada pada ibu daripada pada kami, Bu. Bu, kalau saya bacakan kepada ibu beberapa hadis tentang zikir di rumah, yang zikir di rumah ini tidak akan bisa didapat oleh laki-laki di luar sana, Bu, akan membuat ibu merasa gembira dan bahagia menjadi seorang wanita, membuat ibu puas diberi oleh Allah anugerah menjadi seorang wanita. Kenapa? Karena peluang untuk bisa melakukannya adalah ibu.
Dan kami memang benar-benar mencemburu ibu-ibu dalam segi ini. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Ada pertanyaan? Itu ada kertas, tolong dibantu. Oh, ini ada pertanyaan yang berdegap, Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau seorang istri menyuruh suami menikah lagi, tapi orang sekelilingnya mengatakan bahwa si istri itu gila, tidak sehat, alias tidak waras, tolong penjelasannya sedikit. Jadi minta penjelasan sedikit ya, nggak banyak. Langkah kita ketemu ada wanita yang meminta agar istrinya menikah kembali. Ini langkah. Ya, bukan berarti nggak ada ya. Ada. Tapi kalau orang mengatakan kita gila, Bu, sesekali ibu mungkin bagus ketemu dengan istri saya kalau ada rezeki dari Allah. Istri saya, Allah berikan kepadanya ujian iman yang sangat manis dalam hidup saya, yang saya tidak akan pernah melupakannya seumur hidup saya. Menjadikan cinta saya kepada istri jauh semakin mendalam dan tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Penasaran kan? Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, saya dengar kabar, ini baru dengar kabar ya, Wisal TV kabarnya mau meliput tentang wanita yang luar biasa ini. Bagi saya dia wanita yang luar biasa. Iman yang ditunjukkannya rasanya susah mencari tandingannya. Semoga Allah mencintainya dan Allah mempertemukan kami dunia dan akhirat. Baiklah, pertanyaan ini saya jawab dengan contoh yang lain saja. Jadi jangan contoh dari istri saya. Nanti pada waktunya ibu-ibu akan langsung dengarkan. Ibu-ibu yang kami muliakan, ada nggak wanita yang seperti itu? Secara umum wanita pasti akan meneteskan air mata ketika suaminya akan menikah kembali, walaupun dia orang beriman. Walaupun wanita itu mantap imannya, dia akan tetap meneteskan air matanya. Kalaupun tidak di depan suaminya dia tegar, di depan calon madunya dia juga tegar, di belakang dia akan menangis. Ini umumnya wanita. Adakah wanita yang tegar ini ternyata dia mampu menghadapinya dan menjalaninya? Pasti ada, tetapi ini tidak banyak. Nah, kalau seandainya ada wanita yang semacam ini, ada kabar baik yang kami sampaikan kepada ibu-ibu. Inti hadisnya, hadis ini hasan ya, hadis ini hasan. Bahwa seorang wanita yang merelakan dengan kesabaran hatinya, dengan keikhlasannya karena Allah, suaminya berbagi dengan wanita yang lain karena Allah, merelakan karena Allah, karena harapkan ridha dan wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu saja alasannya alasan syar'i lah ini ya. Maka wanita ini berhak mendapatkan pahala seorang yang mati syahid di medan tempur. Tapi melihat wanita yang macam ini sulit ya Bu ya. Cuma pahalanya juga nggak tanggung-tanggung lah Bu. Orang yang mati syahid di medan tempur dapat 6 keutamaan. Masih ingatkah yang 6 keutamaan ini? Lisyahidi indallahi situ khisal. Orang yang syahid di sisi Allah mendapatkan 6 keutamaan. Yang pertama, pada hari awal kematiannya, awalu duf'atin min dami, awal tetesan pertama dari darah yang mengalir di tubuhnya, seluruh dosa-dosa yang pernah ia kerjakan seumur hidupnya hapus seluruhnya, bersih sebersih-bersihnya, putih seputih-putihnya. Dan ini didapatkan oleh wanita yang macam itu. Yang kedua, dia akan dilihatkan kepadanya pemandangan surga menjelang dia menghembuskan nafas terakhirnya,
dan dia tidak akan merasakan sakitnya kematian, dan di alam kubur dia tidak merasakan hisab, tidak merasakan azab. Wa yujaru min azabil qabr, dia diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, wa ya'manu yaumal faza'il akbar, dia akan diberikan keamanan seaman-amannya pada hari ketakutan yang sangat menakutkan, yaitu di padang mahsyar. Orang syahid akan dapatkan ini. Yang keempat, diletakkan ke atas kepalanya taj semacam mahkota yang bertaburkan dengan batu-batu butir mutiara. Al-yaqutatu minhu khairun, satu butir mutiara itu lebih baik daripada seluruh isi bumi dan harta kekayaannya dan seluruh langit. Satu butir mutiara itu, dan itu diletakkan ke mahkotanya. Yang kelima, wa yushaffi'u min sab'ina min aqaribihi, dia diberi wewenang untuk memberikan syafaat 70 orang karib kerabatnya. Allahu Akbar. Dan yang keenam, dan dia dinikahkan dengan 72 orang bidadari surga. Kalau wanita dia ingin mendapatkan pahala ini, maka salah satu jalannya adalah dia mengikhlaskan suaminya untuk menikah dengan wanita yang lain syar'an, secara syariat. Inginkan cari ridho Allah. Tapi ibu, kalau ibu tidak mau, normal. Ibu tidak siap, normal. Ya, ibu menolak, normal. Cuma kalau ibu mau, istimewanya orangnya. Begitu ya. Tidak disalahkan ibu tidak mau, tapi luar biasa kalau ibu siap. Makanya saya katakan tadi, langkalah kalau ada orang yang sanggup sampai ke tingkat ini. Pertanyaan, Ustadz, sholat isya itu sampai kapan waktunya? Sholat isya itu waktunya sampai dekat masuk waktu subuh, ya. Tetapi yang menangguh-nangguhkan waktu sholat isya, ya, maaf ini, termasuk orang yang diciri khaskan dengan ciri khas tilka sholatul munafik, kata Rasul. Itulah sholatnya orang munafik. Kecuali dia lupa, ya, menjelang subuh baru dia ingat, maka Allah tidak akan menghitungnya begitu. Tapi kalau sengaja tunda, ketiduran, lalu dia bangun jam 4 baru sholat isya, padahal malamnya nggak ada kegiatan hal yang berarti. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau tidak punya suami? Bagaimana bisa masuk surga? Karena salah satu syaratnya taat pada suami. Jawaban saya gampang, menikah lagi. Ya susah amat, apa jawabannya kalau bukan begitu? Ustaz, kami yang sudah tua-tua bagaimana? Kan nggak mungkin kami menikah lagi. Siapa bilang nggak mungkin? Ayahanda saya umurnya masuk 96 sekarang. Ya, masuk 96. Mereka menikah tua. Saya waktu kecil, SD, kelas 1 SD, ini bunda kami meninggal dunia, umi kami. Kami dididik oleh buya 8 orang, kami kecil-kecil. Abuya kami mendidik kami. Dia dari jam 3, jam setengah 3 subuh itu udah masak, udah segala macamnya. Kami dimandikan air hangat, lalu kami pergi sekolah dan sebagainya. Masuk atau asar? Cukup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Berilah maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga pertemuan yang akan datang, kalau ada, kita akan bisa menyempurnakan kajian kita. Mohon maaf ya, ada pertanyaan yang belum bisa kita jawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian